Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Wulandari, NPM 1702 100028. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen pendanaan bank syariah, manajemen pembiayaan bank syariah, dan manajemen resiko bank syariah. Materi yang pertama adalah manajemen pendanaan atau funding. Yang pertama itu ada manajemen sumber dana bank syariah. Yang pertama adalah jenis-jenis sumber dana bank syariah. Sumber dana bank syariah itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah modal inti. Modal inti adalah modal sendiri, yaitu modal yang didapatkan dari pemegang saham, yakni pemilik bank. Modal inti ini terdiri dari modal yang diterima dari para pemegang saham. Yang kedua ada cadangan, yaitu sebagian laba yang tidak dibagikan. Terus yang ketiga ada laba yang ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para investor atau pemegang saham, akan tetapi oleh para pemegang saham dikembalikan atau ditanam kembali di bank. Yang kedua adalah kuasi ekuitas. Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana pihak pertama adalah sebagai sohibul mal atau pemilik modal dan pihak kedua sebagai mudharib atau pengelola modal, dengan pembagian keuntungan atau nisbah sesuai dengan kesepakatan di awal. Bank menyediakan jasa bagi para investor berupa rekening investasi umum, rekening investasi khusus, dan rekening tabungan mudharabah. Yang ketiga adalah rekening dana titipan atau wadiah. Wadiah ini adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang pada umumnya berupa giro atau tabungan. Selanjutnya adalah perhitungan biaya sumber dana. Yang pertama adalah cost of fund. Cost of fund adalah biaya yang dikeluarkan bank atas dana yang dihimpun sebelum diperhitungkan besarnya pemenuhan persyaratan giro wajib minimum. Dan yang kedua itu ada cost of loanable fund. Itu adalah biaya dana setelah dikurangi ketentuan giro wajib minimum. Yang selanjutnya adalah manajemen alokasi dana bank. Yang pertama adalah jenis-jenis alokasi dana bank. Itu ada earning asset atau aktiva yang menghasilkan, yaitu aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, dan pembiayaan lainnya. Dan yang kedua adalah non-earning asset atau aktiva yang tidak menghasilkan. Non-earning asset ini yaitu aset yang tidak menghasilkan pendapatan, terdiri dari aktiva dalam bentuk tunai, dalam bentuk pinjaman, dan penanaman dana dalam aktiva tetap dan investasi. Yang selanjutnya itu adalah pendekatan alokasi dana. Pendekatan alokasi dana ini adalah pendekatan yang menjelaskan bahwa dana yang diperoleh bank akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya itu adalah produk penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana ini diantaranya adalah yang pertama penyimpanan wadiah. Penyimpanan wadiah ini merupakan tabungan wadiah yang bersifat simpanan. Simpanan ini bisa diambil kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Dan yang kedua adalah penyimpanan mudharabah. Penyimpanan mudharabah ini merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana pihak pertama merupakan sohibul mal dan pihak kedua itu adalah mudharib, dengan pembagian keuntungan atau nisbah dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ketiga adalah deposito murabahah. Deposito murabahah ini merupakan produk simpanan dari lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Dan yang keempat adalah jasa wakalah. Jasa wakalah ini merupakan aplikasi perbankan yang terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili melakukan pekerjaan jasa tertentu. Yang selanjutnya itu adalah kafalah. Kafalah adalah pemberian jaminan dari satu pihak ke pihak lain
dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban. Yang selanjutnya ada sarf atau pertukaran mata uang. Yang ketujuh itu adalah hiwalah. Hiwalah itu merupakan penyerahan suatu barang dari pihak satu ke pihak lain sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang bagi pihak-pihak yang menyerahkan. Dan yang terakhir adalah rahan atau gadai. Rahan ini menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Yang selanjutnya itu adalah perhitungan keuntungan bersih bank. Perhitungan keuntungan bersih bank itu dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan revenue sharing. Pendekatan revenue sharing ini merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang didapat atau laba kotor. Artinya, pendapatan yang didapat ini sebelum dikurangi dengan biaya-biaya usaha. Dan yang kedua itu dengan pendekatan profit sharing. Dengan pendekatan profit sharing ini, perhitungan bagi hasil didasarkan pada laba bersih, yaitu pendapatan yang didapat dikurangi dengan beban usaha dan beban lain-lain. Selanjutnya adalah manajemen pembiayaan perbankan syariah. Yang pertama adalah penggolongan pembiayaan berdasarkan akad. Yang pertama itu adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Itu ada pembiayaan murabahah, pembiayaan istisna, dan pembiayaan salam. Pembiayaan murabahah ini merupakan jual beli barang dengan harga asal dan tambahan keuntungannya itu disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang kedua itu ada pembiayaan istisna. Pembiayaan istisna ini merupakan jual beli di mana pembayarannya ini dapat diangsur dan dilakukan berkali-kali dengan barangnya di awal. Dan yang ketiga itu ada pembiayaan salam. Pembiayaan salam ini merupakan jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal dengan barangnya diberikan di akhir. Ada pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. Berdasarkan akad bagi hasil ini ada dua pembiayaan. Yang pertama pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah ini merupakan akad kerjasama di mana kedua belah pihak antara kedua belah pihak di mana pihak pertama sebagai sohibul mal dan pihak kedua sebagai mudharib, dengan pembagian keuntungan atau nisbah dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua itu adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah ini merupakan akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak ini memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang ketiga itu pembiayaan berdasarkan akad sewa. Itu ada ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Dan materi yang terakhir adalah manajemen keuangan dan risiko perbankan syariah. Yang pertama itu adalah konsep nilai uang. Konsep nilai uang itu yang pertama adalah time value of money. Time value of money ini merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang pada masa yang akan datang. Dan yang kedua itu adalah economic value of time. Economic value of time ini merupakan sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai ekonomi. Dasar perhitungan time value of money ini adalah bunga, sedangkan economic value of money adalah nisbah atau bagi hasil. Selanjutnya itu adalah hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan bank. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang kewajiban jangka pendek. Dan yang kedua itu ada rasio solvabilitas, di mana rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang ketiga ada rasio rentabilitas atau probabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan perusahaan. Dan yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur ketentuan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. Yang
Selanjutnya itu ada return dan resiko. Return merupakan imbalan atas keberanian investor dalam menanggung resiko atas investasi yang dilakukan. Sedangkan risiko adalah kemungkinan perbedaan antara return yang diperoleh dengan yang diharapkan. Semakin besar tingkat perbedaannya, maka semakin besar resiko investasi itu. Dan yang ketiga itu ada portofolio. Portofolio ini merupakan kumpulan aset investasi seperti deposito, saham, obligasi, dan emas. Itu adalah surat berharga dan kebijakan dividen. Surat berharga itu merupakan dokumen yang mempunyai nilai berharga yang sudah diakui bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, dan lain-lain. Dan yang kedua itu adalah kebijakan dividen. Yang selanjutnya adalah instrumen likuiditas bank syariah. Yang pertama adalah sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, dan yang kedua deposito antar bank syariah. Yang ketiga ada sertifikat investasi mudharabah antar bank. Terus yang keempat ada fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah. Yang kelima ada fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah. Dan selanjutnya itu adalah manajemen risiko bank syariah. Jenis resiko pembiayaan bank itu yang pertama adalah resiko likuiditas bank. Resiko likuiditas bank ini adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan dan pada umumnya berjangka pendek dan aktiva berjangka panjang. Dan yang kedua adalah resiko pembiayaan atau resiko kredit. Resiko pembiayaan ini merupakan adalah di mana nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban keuangannya sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya itu adalah resiko pasar. Resiko pasar ini merupakan resiko pada posisi neraca dan rekening administratif. Termasuk selanjutnya adalah resiko operasional. Resiko operasional ini adalah resiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai. Yang selanjutnya adalah resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan ini merupakan resiko akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketetapan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah resiko hukum. Resiko hukum ini merupakan resiko yang dihadapi oleh bank akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Yang selanjutnya adalah risiko strategik. Resiko strategik ini merupakan resiko bank akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan strategik. Dan yang terakhir adalah resiko reputasi. Resiko reputasi ini merupakan resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Selanjutnya adalah prinsip 5C dalam analisis pembiayaan. Yang pertama itu ada karakter. Karakter ini merupakan keadaan watak atau sifat dari customer atau nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Dan yang kedua adalah kapital. Kapital ini merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Yang ketiga ada capacity. Capacity ini merupakan kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Dan yang keempat ada kolateral. Kolateral ini merupakan barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Dan yang kelima dan yang terakhir itu adalah conditional of economy. Conditional of economy ini merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Dan yang terakhir adalah monitoring dan pengawasan pembiayaan berdasarkan manajemen risiko.
Monitoring pembiayaan itu adalah pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin defisiensi yang terjadi yang akan mengakibatkan menurunnya mutu pembiayaan, dan pemohon dapat segera menyusun action atau program untuk memperbaiki kolektabilitas pembiayaan tersebut. Dan yang selanjutnya itu adalah pengawasan pembiayaan. Jadi pengawasan pembiayaan itu adalah usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.